Guys, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Eni Nuryadin di channelnya Catatan Endi Nurya. Guys, di konten kali ini saya akan memberikan tips dan cara menabung ala anak kosan. Mungkin bagi sebagian orang, menabung itu bisa di bank atau uangnya disimpan di ATM. Nah, tapi bagi gue, kalau gue menabung, gue lakukan dari hal yang terkecil. Nah, kalau gue sering melakukan ini guys. Pertama, buat modal menabung, gue beli ini guys. Gue beli celengan guys. Celengan gue ada 3. Ini yang pertama guys. Ini yang kedua guys. Bentuknya bentuk gajah. Nah, usahakan kalau beli celengan, bentuknya itu harus yang unik-unik, agar selain bisa dijadikan celengan juga bisa dijadikan hiasan untuk di kosan guys, agar penglihatan kita tidak boring guys di kosan. Nah, yang ketiga, ini celengan ketiga gue guys. Ini celengannya gue beli seharga 3.000 rupiah. Oke guys, harga celengan gue mungkin murah-murah sih, atau bisa dibilang benda murahan. Tapi bagi gue sangat berarti guys. Karena kenapa? Kalau kita rajin menabung, hasilnya itu bisa melebihi dari harga celengan itu guys. Oke, gue akan bahas celengan yang pertama. Yang gue akan bahas ini celengan yang pertama yang seharga 3.000 rupiah. Gue beli dari warung deket kosan gue guys. Nah, kalau gue sering belanja ke Alfamart, ke Indomaret, atau ke minimarket lainnya, itu kan suka ada kembaliannya. Kembalian yang 1.000-an atau 500-an itu gue masukin ke sini guys. Nah, gue masukin ke sini, lama-kelamaan secara tidak sadar kita lupalah, anggaplah kita lupa kepada uang yang udah dimasukin ke dalam sini. Suatu saat nanti, kalau ini udah penuh, terus kita buka, hasilnya bisa melebihi harga dari celengan yang 3.000 rupiah ini. Itulah gue bilang sangat berarti meskipun harganya murahan, tapi suatu saat nanti hasilnya bisa berkali-kali lipat dari yang harga 3.000 itu guys. Oke guys, kita bahas celengan yang kedua guys. Ini celengan yang kedua gue. Ini celengan yang paling gue suka karena bentuknya unik guys. Karena selain bisa dijadikan celengan, ini suka dijadiin hiasan untuk di kosan gue. Ini suka gue simpan di atas TV guys, biar penglihatan atau visual gue itu tidak boring atau tidak bosan di kosan. Karena selain ada misalkan ada akuarium kecil, gue sering lihat ini sih. Kenapa gue sering lihat ini? Karena ini tabungan masa depan gue guys. Walaupun ini dalamnya cuman uang koin 100-an, 200-an, tapi kalau kita tidak sadar, kita lupa terhadap uang yang dimasukin ini, lama kelamaan secara tidak langsung pas celengan ini penuh, lalu gue buka, uang itu bisa berkali-kali lipat. Dan kalau udah berkali-kali lipat, gue bisa store tunai guys ke ATM untuk menyimpan uang yang ada di dalam ini guys. Nah, sebelum gue simpan, ingat sebelum kita store tunai, tukerin dulu guys uangnya. Biasanya sih kalau minimarket suka membutuhkan uang koin-koin kayak gini, kayak uang 100-an, 200-an, itu ditukar dulu guys sebelum di store tunai ya guys. Ingat guys, itu tips dari gue. Nah, yang belum gue bahas ini celengan yang ketiga guys. Gue beli seharga 8.000 rupiah. Ini bentuknya sangat unik guys, karena ini hewan kesukaan gue guys. Gajah, hewan kesukaan gue guys. Kenapa gue beli celengan ini? Karena gue sangat suka sama gajah. Nah, ada uang di dalam ini gue isiin itu uang yang kertasan, atau misalkan uang yang 5 ribuan, 10 ribuan gue masukin ke sini. Ini gue namain gajah pembawa keberuntungan sih. Ya sih, emang gajah pembawa keberuntungan, tapi keberuntungan itu berasal dari usaha gue guys. Gue menabung, dan ini gue namain tabungan buat nikah. Ya, selain gue nyimpan uang di ATM, tabungan buat nikah gue itu disimpan di sini. Nah, kalau misalkan dia udah penuh, gue buka dulu, terus gue tukerin dengan uang yang 50 ribuan dan 100 ribuan, lalu gue store tunai dan masukin ke rekening ATM gue guys. Nah, setelah penuh, gue beli lagi guys gajahnya. Terserah sih, kalau gue mah suka beli terus yang warna kayak gini. Setelah misalkan gue bongkar celengannya, setelah penuh nanti gue bongkar dan gue tukerin uangnya dan gue store tunai. Lalu gue store tunai ke ATM supaya bisa disimpan di rekening. Gue beli lagi guys, karena gue akan terus berkelanjutan menabung uang kertas, misalkan 5 ribuan, 2 ribuan, 10 ribuan, gue taruh di sini. Jadi intinya guys, untuk menabung itu tidak perlu di bank, tidak perlu menyimpan di ATM. Oke, menyimpan di ATM adalah, anggaplah itu yang modern, tapi jangan lupakan kebiasaan yang lama.
Karena kebiasaan lama itu kalau misalkan dipakai dengan kebiasaan sekarang, ketika kita menjadi anak kosan, suatu saat kebiasaan lama itu akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita di zaman yang modern, guys. Contohnya seperti gue menabung. Ini menabung. Anggap ini tabungan liburan gue, guys. Selama celengan ini belum penuh, ini tabungan buat gue liburan. Nah, kalau udah penuh, gue buka untuk liburan, guys. Ini uang koin 500-an dan 1000-an, guys. Nah, yang kedua, ini tabungan gue untuk menikah, guys. Setelah penuh, gue bongkar, gue tukerin dengan uang 50 ribuan dan 100 ribuan, lalu store tunai ke ATM untuk disimpan di rekening, dan gue beli lagi, guys, celengan yang seperti ini untuk menabung lagi dan terus berkelanjutan. Dan yang ketiga, ini walaupun nominal di dalamnya uang cepean, uang 100-an, koin atau 200-an, tapi secara tidak sadar lama-kelamaan dia akan berubah menjadi uang 50 ribuan. Dan setelah itu gue store tunai ke rekening ATM, guys. Untuk apa? Untuk tabungan gue di masa depan. Nah, itulah guys tip dan cara menabung ala anak kosan versi gue. Lo bisa mencobanya, guys. Bagi yang setuju silahkan, bagi yang gak setuju juga gak apa-apa. Ini hanya tips dan cara yang gue berikan untuk kalian. Oke guys, itulah yang dapat saya sampaikan di catatan Edi Nuria kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel catatan Edi Nuria agar channel ini bisa memberikan hal-hal yang menarik lagi atau hal-hal yang bermanfaat lagi di konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa guys.